Syakian Mo, apakah ini pertama kalinya bagimu? Berbagi ranjang dengan seorang wanita. Penting. Sangat penting. Aku punya obsesi kebersihan. Aku hanya menginginkan pelayan pria muda paling bersih. Di rumah hiburanmu. Hamba ini adalah pemula. Lalu bagaimana dengan Nona? Aku sudah berkeluarga. Tapi suamiku, pada malam pernikahan kami, meninggalkanku untuk pergi menemui wanita lain. Karena dia membuatku sangat patah hati. Mengapa aku harus tetap menjaga kesucian demi dia? Nona, menjadi seseorang yang menderita sakit hati. Kalau begitu aku pasti akan melakukan yang terbaik. Dua hari yang lalu. Sekarang masih pagi. Jadi biarkan aku melayanimu lagi. Apa yang terjadi di antara kita hanyalah kesenangan sesaat. Jika aku tidak merasa sengsara kemarin dan minum terlalu banyak anggur, ingin membalas dendam padanya, aku tidak akan pernah terlibat denganmu. Kau harus ingat statusmu. Dan jangan melewati batas. Uang ini untuk kau membeli kebebasanmu. Mulai sekarang kau bisa berhenti pergi ke tempat hiburan itu. The film was translated and narrated by M Media. Nona, apakah Nona berencana untuk merayu lalu meninggalkanku? Apakah kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapa dirimu, kita harus mengakhiri ini. Karena aku sudah punya suami. Kau tidak diizinkan pergi. Kita tidak melakukan upacara pernikahan, dan kita juga tidak menikah. Itu hanyalah masalah kebutuhan bersama. Mari kita anggap tadi malam tidak pernah terjadi. Di masa depan, kau tidak boleh menggangguku lagi. Kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Bukankah kita sudah sepakat saat itu, bahwa kita berdua akan berpisah baik-baik? Mengapa kau kembali sekarang untuk menggangguku? Mengganggu. Jadi di mata Nona hamba ini sebenarnya begitu hina. Hamba ini bahkan tidak memiliki status yang sah. Bagaimana Nona bisa bicara tentang mengusik? Bagaimana kalau begini? Nona, berikan hamba status yang sah, agar hamba dapat dengan pantas mengusik Nona secara terbuka dan megah sekali saja. Bagaimana menurut Nona? Apakah kau gila? Kau hanyalah pelacur pria dari rumah bordil. Aku Nona ini adalah putri tunggal Marsekal Tua Shen. Selain itu, aku punya suami. Jauhi aku. Yang mulia, haruskah bawahan Anda The film was pergi dan translated menangkapnya? and narrated by Tidak perlu. M Media. Kucing liar kecil ini lebih menyenangkan jika dijinakkan perlahan. Jika bukan karena fakta bahwa si Wan Shou pada dasarnya bejat, menggoda dan bermain wanita di luar, aku tidak akan menjadi begitu patah hati. Pergi ke bordil minum, sewa pendamping pria. Aku bahkan menanggung hutang cinta ini. Si Wan Shou Marquis dari Xian Yuan. Zi, dari mana saja kau? Aku sudah mencarimu sepanjang hari. Markus muda, mengapa kau tidak menemani Beming Gamu? Apa maumu denganku? Zi, bisakah kau sedikit lebih masuk akal? Pada malam pernikahan akbar kita, aku tidak sengaja meninggalkanmu. Itu benar-benar karena Minggi terluka. Tak ada pilihan kecuali bergegas semalaman ke kamp militer untuk merawatnya. Justru karena tidak ada pilihan darimu. Keesokan harinya, berita bahwa aku tidur sendirian pada malam pernikahan kami
tersebar di seluruh ibu kota. Bukan hanya aku, tetapi juga ayahku, menjadi bahan tertawaan ibu kota. Mingge sedang bertempur di pasukan. Itu adalah luka yang diderita demi rakyat jelata. Dan bagaimana denganmu? Namun kau masih di sini memperhitungkan masalah reputasi. Si Wanshu, sampai kapan kau akan mempertahankan kepura-puraan ini? Bei Mingge sama sekali tidak terluka. Apakah dia benar-benar begitu penting di hatimu, sehingga kau akan meninggalkanku untuk pergi mencarinya pada malam pernikahan kita? Bagaimana kau tahu Mingge tidak terluka? Malam itu, keributan yang kalian berdua timbulkan membuat para prajurit kamp harimau perkasa tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku dengar kalian berdua hampir merobohkan tenda militer. Bahkan jika aku ingin menutupinya untukmu, aku tidak bisa menyembunyikannya. Zi. Itu hanya kecelakaan. Sebuah kecelakaan. Niat Bei Mingge terhadapmu. Apakah kau benar-benar tidak menyadarinya? Atau apakah pada dasarnya kau tidak ingin menyadarinya? Zi. Itu. Malam itu Mingge dan aku sama-sama minum terlalu banyak anggur dan tidak bisa mengendalikan diri, itulah sebabnya. Cukup, Ziyi. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh setiap pria yang akan dilakukan. Maukah kau memaafkanku? Seorang pria yang digunakan oleh orang lain. Aku menganggapnya kotor. Aku ingin berpisah darimu. Shen Ziyi. Kau adalah istri sah, si Wanshu. Semua orang di ibu kota tahu. Kau mencintaiku sepenuh hati. Jika kau meninggalkanku, lihat pria mana lagi yang berani mengambilmu. Si Wanshu dasar bajingan. Mengurus rumah tangga untuk suamimu dan mengambil selir, memperluas garis keturunan keluarga, adalah tugas bawaanmu, nyonya rumah. Namun kau di sini bersikap picik. Memperjuangkan kasih sayang dan cemburu. Kau benar-benar tidak masuk akal. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Marki muda benar. Bei Mingge. Mingge, mengapa kau datang? Kakak Wanzhou. Karena Nona Shen sudah tahu tentang hubungan kita. Maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Si Wanshu, kau benar-benar membiarkannya masuk ke kamar dalam. Aku menyukai kakak Wanzhou. Selama aku bisa bersamanya, apapun yang kau minta aku lakukan, aku bersedia. Oleh karena itu, aku meminta Nona Shen untuk tidak mempersulitnya lagi. Bei Mingge, kau sebagai seorang jenderal wanita, namun merusak kasih sayang antara suami The film dan was istri. translated Tidak merasa malu and melainkan bangga. narrated by M Media. Di mana kemiripan jenderal wanita pantas? Shen Jai, kau seorang wanita yang terkurung di kamar dalam, berbicara padaku tentang apa itu jenderal wanita. Apakah kau pernah berperang? Hanya seorang wanita berani mendikte jenderal ini. Memberi isyarat. Kau seorang wanita yang terkurung di kamar dalam, benar-benar berani memukulku. Zi, beraninya kau mengangkat tanganmu pada Mingge. Karena kau bersedia menjadi selir, maka kau harus mematuhi aturan seorang selir. Jika kau tidak menyetujui perpisahan ini, maka aku dalam kapasitas sebagai istri sah akan mengajari Bei Mingge dengan benar cara melayani nyonya. Kakak Wanzhou, lihatlah perilaku cerewetnya. Di mana sikap seorang putri bangsawan atau nyonya muda? Karena dia menginginkan perpisahan, maka kau harus menyetujui permintaannya. Aku sama sekali tidak bisa menyetujui perpisahan. Jika tidak, bagaimana aku bisa terus memanfaatkan status menantu terhormat, kediaman Marsekal, di militer dan istana, dan berkembang untuk mewujudkan rencana yang telah Marquis ini rencanakan selama bertahun-tahun. Kakak Wanzhou, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Shen Ziyi, kau ingin berpisah dariku? Mimpi saja. Mingge, ayo pergi. Nona, menantu ini benar-benar sudah keterlaluan. Apakah dia lupa? Selama bertahun-tahun ini, siapa sebenarnya yang telah mencurahkan hati dan jiwa mereka untuknya? Terlebih lagi kau demi dirinya.
Rela melepaskan status terhormatmu sebagai Jenderal Pertama Dayuan. Benar. Mengapa kau begitu bodoh saat itu? Dokter militer, Jenderal Li Yuan. identitasku tidak boleh diketahui oleh Si Wanshu. Dimengerti. Bagaimana cedera Si Wanshu? Centurion Si, yang keterampilan bela dirinya buruk, namun mencari jasa dengan sembrono. Menyerbu sendirian ke formasi musuh. Terkena banyak pedang, mengakibatkan cedera parah, dan pendarahan yang tak terhentikan. Selain itu, semua meridian di seluruh tubuhnya terputus. Saya khawatir. Bahkan jika dia diselamatkan, dia akan menjadi cacat. Si Wanshu tidak boleh lumpuh. Impian seumur hidupnya adalah untuk meraih jasa dan memulihkan martabat kediaman Marquis Xian Yuan. Jika dia harus menjadi lumpuh seperti ini, dia pasti akan putus asa dan mengakhiri hidupnya sendiri. Apakah ada cara lain? Ya, darah jantung diperlukan sebagai bahan dasar obat. Nona, Jika Anda ingin, Centurion Si pulih sepenuhnya. Selain menggunakan darah jantung sebagai bahan dasar obat, Anda juga perlu mengorbankan setengah dari Shenki Anda dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Centurion Si. Nona, Jika itu terjadi, Anda akan tidak dapat menggunakan Shenki atau melakukan seni bela diri apapun. Anda tidak akan berbeda dari orang biasa. Jika tidak, paling banter Anda akan muntah darah, dan paling buruk, Shenki Anda akan mengalir terbalik, menyebabkan Anda meledak dan mati seketika. jika bukan karena Anda Nona saat itu mentransfer setengah dari janki Anda sepenuhnya kepada Tuan, berdasarkan kemampuannya, yang seni bela dirinya biasa-biasa saja sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa hanya dalam 3 tahun singkat naik dari pangkat rendah Centurion, berulang kali mencapai prestasi militer, berhasil mewarisi gelar, dan menjadi yang sekarang Marquis The Jan Yuan film was yang terkenal. translated Dan bagaimana and denganmu? narrated Kau by direduksi M. menjadi Media. orang cacat, dipaksa untuk meninggalkan identitasmu sebelumnya, rela menjadi ibu rumah tangga biasa, terlebih lagi demi dirinya. Kau menghabiskan seluruh mas kawinmu hanya untuk mensubsidi pengeluaran rumah tangga Marquis Jan Yuan. Aku pernah kehilangan segalanya hanya untuk memenuhi mimpinya dan tinggal bersamanya selamanya. Tapi dia mengkhianatiku. Karena memang begitu adanya. Nona. Lalu maksudmu adalah karena si Wanshu menolak menyetujui perceraian denganku, maka aku akan menceraikannya. Menceraikan suami. Pemberitahuan mencari suami. Aku jenderal ini, pribadi menulis dan memasang pengumuman mencari suami. Aku ingin melihat apakah dia bisa menanggung penghinaan ini. Baginda Raja, bawahan Anda benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Anda yang terhormat, Raja Mobei. Mengapa perjalanan ribuan mil untuk datang, ibu kota Dayuan, menyamar sebagai seorang pria penghibur populer di rumah bordil, hanya untuk mencari seorang nona muda dari keluarga bangsawan. Sekelompok orang bodoh. Apakah kalian benar-benar berpikir aku akan terpengaruh oleh seorang wanita muda belaka? Aku punya intuisi yang kuat bahwa dia dan Li Yuan berbagi koneksi yang mendalam. Li Yuan, bagaimana mungkin? Li Yuan adalah satu-satunya musuh di dunia ini yang merupakan tandingan yang sepadan bagiku.
Raja Mobi. Kau kalah. Sialan. Setengah gerakan. Saat itu, dia hanya menggunakan setengah gerakan. Hampir mengalahkan raja. 3 tahun telah berlalu. Siang dan malam aku ingin bertemu dengannya lagi. Dan bertarung sekali lagi. Aku akan membalas penghinaan tahun itu. 100 kali lipat. Jadi itu berarti, saat itu, di kamar pribadi rumah Bordil, wanita itu adalah... Tepat sekali. Beberapa hari yang lalu. Pilih pemuda paling tampan di tempatmu dan bawa dia kepadaku. Dia akan melayaniku malam ini. Baiklah, baiklah. Pelanggan silakan masuk. Silakan masuk. Tatapannya. Raja Mobi. Kau kalah. Tampak seperti Li Yuan. Berikan perintah. Malam ini aku, pemuda paling tampan di rumah bordil ini. Wanita muda itu. Aku sendiri yang akan melayaninya. Apakah Anda merujuk pada Shen Shiyi? Dia sebenarnya dewa perang wanita terkemuka Dayuan. Orang yang menghilang selama 3 tahun penuh. Li Yuan. Li Yuan orang ini. Baik dalam seni bela diri, maupun strategi dan formasi militer, adalah kaliber tertinggi. Tapi sejak malam itu, aku raja belum bisa memastikan, apakah dia benar-benar Li Yuan. Apakah kau menyarankan Bahwa selagi malam semakin larut, aku berniat untuk mengujinya lagi. Kau tidak seharusnya pergi. Kau terlalu mudah dikenali. Ya? Siapa? The film was translated Siapa sebenarnya and Anda? narrated Keterampilan by seni M. bela diri Media. Anda, mengapa sama dengan milik dewa perang Li Yuan 3 tahun lalu? Mungkinkah Anda adalah... Kau sangat menginginkan jawabannya. Kalau begitu tinggalkan nyawamu di sini dan tanyakan pada Raja Neraka. Dilihat dari gerakanmu, kalian pasti orang-orang dari Mobei, kan? Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menyerbu dayuanku? Dewa perang Li Yuan setahun yang lalu sudah meninggal karena sakit. Ini pasti palsu. 3 tahun lalu, ketika jenderal memimpin 1 juta pasukan untuk menginjak-injak istana kerajaan Mobi, dia meninggalkan 3 kata. Kakak saudara serang. Mereka yang berani melanggar dayuanku. Bunuh. Mereka yang lebih-lebihkan diri sendiri. Bunuh. Dia benar-benar Li Yuan dewa perang. Pergi. Aku di sini. Dayuan ada di sini. Li Yuan. Aku akhirnya menemukanmu. Nona, apakah Anda mungkin lupa? Dalam 3 tahun ini, Anda tidak boleh menggunakan jangki Anda. Jika tidak, ada risiko ledakan tubuh dan pikiran Anda kapan saja. Tidak masalah, ini hanya cedera ringan. Besok kau akan memasang pengumuman perekrutan suami. Pasang di gerbang kota, di lokasi yang paling mencolok. Ya, Nona. Sejak dia si Wancu, berani bertindak lebih dulu, mengkhianati perasaanku yang sebenarnya, dengan mengambil selir, maka aku akan mengikuti teladannya. Aku akan mengumumkan kepada seluruh kota, dalam kapasitas sebagai istri utama, dari kediaman Marquis Xian Yuan, untuk merekrut suami kedua. Kam kekuatan harimau. Kau memintanya berkali-kali sebelumnya, namun aku tidak bisa memuaskanmu. Kucing kecil yang rakus. Itu semua karena Marquis begitu perkasa. Aku tidak bisa tidak memikirkannya setiap hari. Jangan terburu-buru, Marquis. Katakan padaku, jika aku memasuki rumah tangga. Nona Shen, bagaimana jika kecemburuan muncul? Lalu kita... Jangan takut.
Aku akan melindungimu. 10 hari lagi, akan menjadi hari kembalinya Marsekal. Dengan penuh kemenangan ke ibu kota, saat itu akan merekomendasikan berdasarkan alasan, agar kau diambil sebagai istri kedua. Dia akan setuju. Ini buruk Marquis. Nyonya merekrut suami di seluruh kota. Mengatakan dia ingin memilih suami kedua, bersama dengan Anda. Seluruh ibu kota gempar, menyebabkan kegemparan besar. Apel. Apakah Shen Jai sudah gila? Jika demikian, maka Shen Ziyi benar-benar Li Yuan. Gerakan seni bela diri, sama persis. Tidak. Li Yuan adalah orang yang penuh dengan skema licik. Dia pernah menggunakan strategi jangkrik emas melepas cangkang, menyebabkan kerugian besar pada pasukan kita. Bahkan jika seni bela dirinya sama, itu masih tidak membuktikan bahwa dia adalah Li Yuan. Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Apakah Anda menyarankan bahwa Shen Ziyi hanyalah pengalih perhatian yang diciptakan oleh Li Yuan, Baginda Raja? Bagus sekali. Aku hanya khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk menguji kebenaran situasi ini. Sekarang kesempatan ini telah tiba. Sepertinya, aku harus melakukan perjalanan ke kediaman Shen untuk berpartisipasi dalam upacara akbar pemilihan suami ini. Dengarkan baik-baik kalian semua. Kalian semua harus berlutut dengan benar untukku. Nona kita tidak akan memilih sembarang orang. Bukan hanya siapa saja. Jika kalian ingin menjadi suaminya, kalian harus lulus ujianku terlebih dahulu. Mengapa dia ada di sini? Xiaqian Mo, untuk apa kau datang ke sini? Nona. Hamba dengar Nona sedang memilih suami. Hamba juga ingin berpartisipasi dalam pemilihan ini. Dan sekalian membantu Nona menyeleksi kandidat. Dengan hak apa kau membuat keputusan untukku? Atas dasar hak apa? The film was Hanya berdasarkan translated diriku. and narrated by M Media. Hamba punya pengalaman. Jadi Anda bukan anggota kediaman Shen. Anda juga seorang kandidat untuk seleksi. Saya adalah putra kedua dari Wakil Menteri Kementerian Keuangan. Bishel menyapa Nona. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona memiliki bakat dan kecantikan. Melihat Anda hari ini, itu memang benar. Saya, Li Qiang putra Jenderal Yun Hui. Saya telah mengagumi Anda sejak lama. Selain itu, saya menganggap ayah Nona Marsekal Shen sebagai teladan yang saya perjuangkan sepanjang hidup saya. Jika saya bisa menjadi menantu Marsekal Shen, keberuntungan mencakup 3 masa kehidupan. Membawa kejayaan bagi leluhur saya. Nona. Lihatlah cepat. Ini adalah orang lain lagi yang mengincar kemuliaan keluarga terhormat jenderal. Kau. Urus urusanmu sendiri. Itu benar-benar bagus. Kau punya penampilan. Kau adalah tipe yang disukai Nona ini. Hari ini, Nona hanya bisa memilih satu orang. Itu hanya boleh aku. Hanya berdasarkan dirimu. Seorang pelayan pria muda dari rumah bordil. Apakah kau bahkan pantas? Nona, betapa kejamnya hati Nona. Nona ingin menghabiskan dan membuang hamba. Tidak hanya menolak memberi hamba gelar. Tetapi sekarang Nona secara terbuka memilih suami. Apakah Nona tidak memiliki sedikit pun pertimbangan untuk yang hina ini di hati Nona? Kau pelayan pria terhormat teratas dari Dayuan. Jangan menjadi pecundang yang sakit hati. Hamba tahu. Nona berniat mempermalukan. Itulah mengapa melakukan si Wan Shou. Karena Nona ingin mempermalukannya. Mengapa tidak? Sekalian saja. Semakin rendah status yang hina ini, semakin besar penghinaan bagi si Wan Shou. Nona, mohon pertimbangkan yang hina ini. Itu masuk akal. Kalau begitu keputusannya adalah
Tunggu. Shen Ziyi, apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Sejak zaman kuno, seorang wanita tidak menikahi dua suami. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu tidak konvensional? Mengumumkan secara terbuka kepada seluruh kota bahwa kau mengambil suami kedua. Apakah kau tidak takut ditenggelamkan dalam kerangkeng babi? Kau, Pernyataan itu tidak benar. Jika yang hina ini ingat dengan benar. Dulu Baginda, untuk memberi penghargaan kepada Jenderal Li Yuan atas prestasi militernya yang berulang, menganugerahkan gelar raja kepada Li Yuan. Namun Jenderal Li Yuan menolak. Menggunakan jasa militernya untuk ditukar dengan kesetaraan gender di dayuan Baginda. Baginda menganugerahkan rahmat, mengizinkan wanita mengambil suami kedua, dan diizinkan masuk kaula leluhur. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada pria setampan itu menjadi suami keduamu? Kau benar-benar beruntung. ya. Kau yang paling cantik? Tentu saja. Shen Ziyi, apakah kau tidak punya rasa malu? Kau berani menggoda dan bertukar kata-kata manis dengan pria luar tepat di depanku. Bukankah ini semua dipelajari darimu? Kalau begitu aku tidak peduli. Seorang wanita mengambil suami. Meskipun itu dikeluarkan oleh Yang Mulia, tetapi dinasti Dayuan selalu menganut sistem poligini. Dan tidak ada yang pernah menganggap ini serius. Kalau begitu hari ini, aku secara khusus ingin melanggar aturan ini. Menikahi suami kedua, menjunjung tinggi prinsip istri utama. Apa yang akan kau lakukan? Mungkinkah kau masih ingin menentang dekret kekaisaran dan menghadapi hukuman pemusnahan 9 keluarga? Benar-benar tidak masuk akal. Adapun kau hari ini, kau hanya punya The dua film pilihan. was Entah translated menyetujui perceraian and denganku. narrated by M Media. Itu sama sekali tidak mungkin. Jika kita bercerai, bagaimana aku bisa melanjutkan untuk mendapatkan ketenaran di kediaman Marquis Shen Yuan ini? Maka kau hanya bisa menyetujui persyaratanku. Mengambil suami kedua. Kau. Aku dengar. Kau adalah orangnya, pelayan pria dari rumah bordem dan rumah hiburan. Bernama Sehakianmo. Itu pasti aku. Benar. Hanya seorang pelayan pria dari rumah bordil. Orang yang begitu tercela. Apakah kau layak menjadi suami kedua si Ye? Di mana rasa malumu? Tidak demikian. Dibandingkan dengan Marquis Mudasi, tanpa malu. Sebagai perbandingan, aku hanyalah tidak berarti. Kau. Nona. Lihat dia. Dia bersikap galak padaku. Nona. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Baiklah. Aku akan menegakkan keadilan untukmu. Nona. Mohon terima aku. Ada apa? Semua sudah beres. Sungguh seorang kesayangan pria. Lahir di rumah bordil. Mahir dalam merayu. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Hari ini, aku tidak akan memilih orang lain. Aku hanya memilihmu. Mari kita pergi. Ayo pergi. Shen Ziyi, jika kau berani mengambilnya sebagai suami kedua, aku akan segera mengambil Mingge sebagai selir. Menurut kepribadian Ziyi, dia pasti akan berkompromi karena hal ini. Bahkan mungkin berlutut di hadapanku. Memohon pengampunanku. Mari kita lihat bagaimana dia meminta maaf padaku. Itu akan luar biasa. Bagaimana kalau begini? Tidak ada waktu seperti sekarang. Hari ini saja. Mari kita adakan upacara pernikahan bersama. Sungguh berkah ganda. Shen Ziyi, jadi kau sudah
Menyiapkan segalanya sejak lama. Kenapa? Kau menerima topi hijau. Masih butuh waktu baik tertentu. Kau. Kereta sedan telah tiba. Hari ini di kediaman Marquesian Yuan ini, sang suami dan sang istri secara bersamaan mengambil pasangan kedua. Keajaiban langka sepanjang zaman. Bukankah begitu? Sekarang di seluruh jalanan dan gang, tidak ada seorang pun yang tidak tahu. Dikatakan bahwa, bahkan kaisar pun terkejut. Pelayan, bawakan hadiah pertunangan yang kusiapkan untuk suami keduaku. Benar-benar layak menjadi putri tunggal kediaman Marsekal. Dia tidak hanya mengambil suami kedua, tetapi dia juga memberikan hadiah yang begitu mawar. Nona muda kami telah menyatakan bahwa setiap orang yang datang untuk menghadiri perjamuan dapat menerima 10 koin tembaga. Semuanya datanglah dengan cepat dan berbagi keberuntungan. Kediaman jenderal benar-benar mega. Berapa banyak emas dan perak asli ini? Suami, di mana hadiah pertunangan untuk saudari itu? Bahwa mereka... Dia benar-benar bisa membuat Timan Er, salah satu dari 4 jenderal besar Mobei, begitu hormat, berlutut di hadapannya. Xiao Xianmou ini, sebenarnya siapa dia? Kau? Siapa sebenarnya The film kau? was translated and narrated Mungkinkah by kau M adalah Media. Raja Mobei? Jika aku ingat dengan benar, dikabarkan bahwa Raja Mobei ini, Nan Gong Yuming, dulunya adalah saudara dari generasi sebelumnya, Bopan Khan dari Mobei. Bopan Khan demi untuk mencegah saudara-saudaranya merebut tahta, membunuh ke-18 saudaranya. Nan Gong Yuming ini, demi menyelamatkan hidupnya yang sengsara, berpura-pura gila dan bodoh selama 10 tahun penuh. Tinggal di kandang babi. Hidup bersama babi dan anjing. Apakah rasanya enak? Rasanya enak. Rasanya enak. Kalau begitu aku akan menaburkan sedikit lagi untukmu. Agar kamu bisa minum puas. Bagaimanapun juga dia adalah adik laki-laki kita. Bukankah ini tidak pantas? Bodoh. Rasanya enak. Apa yang tidak pantas tentang itu? Ini juga. Kabar buruk. Pasukan besar dikalahkan. Bopan Handia sudah mati. Apel Han sudah mati. 10 tahun penuh. Raja Babi, Anda bukan orang bodoh. Yang mulia, kami sudah, sesuai dengan perintah Anda, membunuh Han di medan perang. Para prajurit yang Anda latih sedang menunggu 10 li jauhnya. Itu luar biasa. Semua dengarkan perintahku. Ya, Ikuti raja ini. Bantu penguasa muda. Dan bersihkan rombongan penguasa. Bunuh. setelah Nangong Yumi merebut kekuasaan, dia tidak hanya membunuh semua saudara kandung dan kerabat terdekatnya, tetapi juga mengubah Ibu Suri menjadi babi manusia. Saya dengar, dia sengaja meninggalkan putra muda Bopan Han, menggunakannya untuk memerintah para bangsawan. Dalam 3 tahun, dia menjadi penguasa padang rumput. Kesabaran pada saat itu hanyalah untuk melarikan diri dari kesulitan. Kakak saudara dan keponakan-keponakan itu yang menghinanya. Juga orang-orang yang pantas mati. Namun aku merasa bahwa dia fleksibel dan mudah beradaptasi dan bisa dianggap sebagai pahlawan. Selama ini orang-orang hanya mengejakku karena berpura-pura gila dan bodoh, dan mencelaku karena kejam dan suka membunuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini aku akan mendengar kata pahlawan dari bibirnya. Sayang sekali, Kasihan apa? tidak ada. Aku hanya merasa bahwa dia diperhitungkan oleh kerabat terdekatnya.
dan dipermalukan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar orang yang menyedihkan. Apakah dia merasa kasihan padaku? Kau, apakah itu dia? Nyonya, Anda salah paham. Karena Raja Mobei kami. Dan Tuan, berbagi persahabatan yang mendalam. Dia secara khusus memerintahkan saya untuk datang dan menyampaikan hadiah ucapan selamat. Mengucapkan selamat kepada Tuan atas pernikahan bahagia Anda. Begitu banyak permata, begitu banyak emas. Sekian Mo ini, apa sebenarnya hubungannya dengan Raja Mobei? Sehingga dia bisa membuat Raja Mobei mengirimkan hadiah yang begitu mega. Tuan, apakah Anda puas dengan hadiah sederhana ini? Apakah Anda puas? Sangat puas. Terima kasih Jenderal. Terima kasih Raja Mobei. Untungnya, dia bukan Raja Mobei. Menurut rumor, Raja Mobei terlahir buruk rupa, The film was translated dengan wajah and biru dan taring yang narrated ganas, by M. setinggi Media. 9 ci, dan terus-menerus mengenakan topeng. Kau orang yang rapuh dan lemah ini, bocah rumah bordil ini. Sama sekali tidak sebanding. Tepat sekali, seseorang yang melayani kesenangan wanita. Kemampuan nyata apa yang mungkin dia miliki? Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Tamparan ini, saya berikan kepada Anda atas nama Mobei. Sebuah hadiah untuk Anda. Jika Anda berani berbicara sembarangan lagi tentang Raja Agung kami, hati-hati atau saya akan membunuh Anda. Kurang ajar, aku adalah Marquis peringkat pertama negara. De Yuan, beraninya kau memukulku. Jadi kenapa jika Anda seorang Marquis, Anda menghina Tuan? Yang setara dengan menghina Raja Agung kami. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan menghancurkan Anda sampai mati. Sekarang setelah masalah ini selesai, Timan Air akan pamit terlebih dahulu. Upacara telah selesai. Ke kamar pengantin. Shen Shi wanita kejam itu berani membuatku kehilangan banyak muka. Aku Marquis Shen Yuan yang bermartabat. Kini benar-benar telah menjadi bahan tertawaan ibu kota. Bagaimana aku mulai sekarang bisa menempatkan diri di sini? Aku tidak menyangka. Seorang pelacur pria belaka. Di belakangnya, ternyata memiliki Pangeran Mobei sebagai pendukungnya. Suami, kau telah mengundang leluhur kembali ke rumah. Di masa depan siapa tahu betapa sombongnya dia nanti. Bukankah pada saat itu, bahkan Anda Marquis tidak akan dihormati olehnya? Beraninya dia. Pergi selidiki di sana. Bicaralah, apa hubunganmu dengan Pangeran Mobei? Menjawab Nyonya. Bertahun-tahun yang lalu hamba pernah menyelamatkannya. Dia secara alami dingin dan menyendiri, dan tidak bersedia berutang budi kepada orang lain. Dengan membantuku kali ini, itu bisa dianggap bahwa kita impas. Kalau begitu, aku salah paham padamu. Jadi begitu. Kukira dia punya latar belakang besar. Dia hanyalah seorang kesayangan pria. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya perlahan dan membalaskan dendammu. Nyonya telah mengajukan pertanyaannya. Membuat keributan sudah cukup. Jadi mohon izinkan hamba untuk undur diri lebih awal. Apakah kau lupa bahwa kita berdua hanya berpura-pura? Kalian berdua suami dan istri sungguh benar-benar menarik. Sang suami mencari kesenangan di luar. Dan istri utama mengambil suami kedua. Namun, bahkan tidak menyentuhnya. Apakah kau mencoba untuk menceramahiku? Suami kedua. Beraninya aku. Hamba hanya berharap Nyonya
untuk tinggal dan menemaniku. Tidak. Aku tidak bisa tinggal di sini. Oleh karena itu, apakah Anda Li Yuan atau bukan? Mengapa semakin dekat aku denganmu, semakin akrab rasanya? Saya ingin tahu bagaimana Yang Mulia bisa yakin Nona Shen adalah Li Yuan. Dulu Li Yuan dan aku bertarung puluhan kali. Suatu kali, aku memukul bahu kirinya. The film was translated and narrated by M Media. Jika dia benar-benar Li Yuan, maka bahu kirinya pasti memiliki bekas luka. Apakah dia Li Yuan atau bukan? Kita akan tahu dengan satu ujian. Aku menerimamu, hanya untuk memaksanya menceraikanku. Jika kau bersikap baik dan tahu tempatmu, aku tidak akan pelit dalam memberimu tempat tinggal. Namun, kau tidak boleh menyimpan pikiran yang tidak pantas. Mulai sekarang, kau dan aku akan tidur di ranjang terpisah dan menjaga diri kita sendiri. Bagaimana jika aku tidak bersedia? Nyonya, tujuan Anda mengambilku sebagai suami kedua, bukankah hanya untuk memprovokasi orang di sebelah itu? Masalah hari ini tidak berjalan sesuai keinginan. Mengapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Membuat keributan besar. Untuk membuatnya marah sekali lagi. Aku hanya tidak tahu jika Anda tuan muda saya. Cukup mampu. Nyonya, apakah Anda memprovokasi suamimu? Mungkinkah dia benar-benar bukan Li Yuan? Malam ini hanyalah sebuah ujian untukmu dariku. Jika Anda tidak bisa memuaskan saya, besok saya akan menceraikan Anda. Kemudian suami kedua akan dengan hormat mematuhi perintah Anda. Sudah 4 season. Akankah mereka selesai? Marky, mengapa Anda harus marah lagi? Kali ini, Anda mendapat waktu 1 batang dupa. Itu sudah cukup mengesankan. Sialan. Aku selesai dalam waktu 1 batang dupa. Mereka sudah melakukannya selama 3 jam dan masih terlibat dalam kebahagiaan pernikahan. Pasangan pezina ini. Aku akan membereskan mereka cepat atau lambat. Tidur. Selir. Saya dengar tadi malam, mereka meminta air 18 kali di sana. Kami para pelayan, tidak tidur sepanjang malam. Apel. 18 kali. Apakah mereka gila? Aku tidak tahu bahwa Xiao Qian Mou itu ternyata begitu bertenaga. Aku tidak menyangka Marky muda ini kuat di luar tetapi lemah di dalam. Membandingkan diri dengan orang lain sungguh menjengkelkan. Nyonya, Ada apa? ini masih pagi. Bagaimana kalau melakukannya sekali lagi? Baiklah. Marky, katakan padaku, Shen Jiayi ini, bagaimana dia bisa mengenal Xiao Qian Mou, yang adalah pelacur dari rumah bordil? Mengapa aku tidak memikirkan pertanyaan ini sebelumnya? Mungkinkah Shen Jiayi selalu mengunjungi rumah bordil di belakang Anda, Marky? Namun, rumah bordil Nanfeng ini selalu dikenal sebagai sarang kemewahan. Bagaimana mungkin Shen Jiayi ini memiliki uang lebih untuk pergi ke sana dan memanjakan dirinya? Dari mana dia mendapatkan uang itu? Bukankah itu semua dari kediaman Markus kita? Aku bekerja keras dan berjuang sepanjang hari. Namun dia di sisi lain
Tidak hanya menikmati hasil jerih payahku, tetapi juga menggunakan uangku untuk menduakan aku. Dia benar-benar seorang pelacur. Tepat sekali. Shen Jia ini mengambil uang dari kediaman Marky, pergi keluar untuk menikmati kesenangan mewah. Sementara terus-menerus meremehkan Anda Marky, dia benar-benar sangat keterlaluan. Mulai sekarang pengelolaan keuangan rumah tangga akan diserahkan kepadamu. Sudah saatnya dia tahu siapa tuan sejati kediaman Marquis ini. The film was 3 hari translated kemudian. and narrated Nona, by ini M benar-benar Media. sesuai dengan namanya sebagai hadiah kekaisaran dari istana. Krim Vichen, bekas luka sedalam itu, hanya dioleskan selama 3 tahun. Sudah pulih sepenuhnya. Sekarang, benar-benar tidak ada jejak yang terlihat dari cedera yang diderita sebelumnya. Shen Ji. Aku Marquis telah memutuskan. Mulai sekarang, wewenang atas pengelolaan rumah tangga akan diserahkan kepada Mingge. Aku sekarang memerintahkanmu, segera serahkan segel pengurus dan surat-surat kuasa. Si Wanshu, kegilaan apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kakak harap tenangkan amarahmu, karena sekarang, Marky dan aku telah menikah dengan bahagia. Maka antara Anda dan saya, kita adalah satu keluarga, antara saudari. Mengapa membedakan? Apa yang dikatakan Mingge benar sekali. Adik juga melihat bahwa kakak bekerja keras siang dan malam mengurus rumah tangga, yang sungguh terlalu melelahkan. Aku hanya ingin berbagi sebagian beban untuk kakak. Kakak tidak akan sekecil itu kan? Remeh, wewenang untuk mengelola rumah tangga ini bukanlah sesuatu yang sembarang orang bisa tangani. Marky, lihatlah kakak. Dia meremehkanku lagi. Shen Ji. Mingge sama sepertiku, memimpin puluhan ribu tentara di pasukan, berbaris dan bertempur. Kediaman Marquis ini yang hanya memiliki kurang dari beberapa ratus orang. Baginya, bukankah itu hal yang mudah seperti membalik telapak tangan? Saya bisa melihat dengan jelas sekarang. Hari ini kalian berdua berniat untuk merebut kekuasaan pengelolaan rumah tangga yang menjadi milikku istri sah. Kekuasaan. Baiklah, kalau begitu saya tanya Anda, jika terjadi kesalahan, apa yang harus dilakukan? Kediaman Marquis Shen Yuan pada dasarnya adalah milikku. Jika terjadi kesalahan, tentu saja aku yang akan bertanggung jawab. Bagus Anda sendiri yang mengatakannya. Dan Hong, pergi ambil kunci dan token. Ini adalah kunci kediaman Marquis. Karena memang begitu, maka aku berterima kasih kepada kakak. Jangan boros Anda. Sekarang kediaman Marquis ini hanyalah cangkang kosong. Sebelumnya, itu hanya mempertahankan sedikit martabat dengan mengandalkan mahar saya. Tapi sekarang, mereka telah mengambil alih pengelolaan rumah tangga. Sama sekali tidak ada alasan bagi saya untuk membayarnya lagi. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan tanpa saya. Ya, Nona. Nyonya. Sudah 3 hari sejak terakhir kali saya melihat Anda. Kemana Anda pergi? Nyonya. Abi Anda, aku pergi urus beberapa masalah kecil. Karena Anda bukan Li Yuan, maka saya raja tidak akan bermain-main dengan Anda lagi. The film was translated and narrated by M Media. Yang mulia, agen rahasia menyelidiki dan menemukan bahwa setiap bulan di istana, mereka secara teratur mengirimkan kepada Nona Shen sejenis salep terus-menerus, sudah 3 tahun. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Menurut laporan dari agen rahasia, obat itu disebut krim fuchan. Itu dapat menutupi bekas luka di tubuh. Aku bisa membiarkannya berlalu. Lupakan masa lalu tentang apa? Lupakan masa lalu.
Bei Ming secara terbuka mempermalukanmu. Shen Ziyi. Niatmu jahat, tajam lidah. Hari ini aku suamimu akan memberimu pelajaran yang baik. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh istriku? Sekian Mo ini, ternyata tahu seni bela diri. Kekuatan ini, tidak heran, dia bisa mengatur 18 kali dalam satu malam. Aku tidak bisa. Sebelum menyelidiki kebenaran dengan jelas, saya pangeran sama sekali tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Nyonya, dia akan memukuli kita sampai mati. Jangan takut. Sangat menakutkan. Shen Ziyi. Kamu adalah istriku. Kamu melakukan kesalahan. Aku sebagai suamimu, tentu saja punya hak untuk memberimu pelajaran. Bagaimana bisa giliran kamu suami kedua untuk ikut campur? Nyonya, karena saya adalah suami kedua Nyonya. Kemudian, biarkan saya abdi Anda menerima hukuman. Qianmo. Tidak. Kau. Karena kamu ingin menerima hukuman untuknya, aku akan mengabulkan keinginanmu. Qianmo. Cepat pergi. Masalah ini, awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Saya adalah suami kedua Anda. Bagaimana mungkin masalah ini tak terkait denganku? Masih menggoda dan bertengkar di sini. Rupanya, dia belum memukulnya cukup keras. Jika Shen Ziyi masih menolak untuk menceraikan suaminya, aku akan memukulmu sampai dia setuju. Memukulmu. Sial, aku tidak bisa memukulnya lagi. Si Wanshu, kau bajingan, hentikan. Shen Ziyi. Jika kamu tidak ingin dia mati, maka ceraikan dia, dan patuhlah menjadi istriku yang saleh dan ibu yang penyayang. Jangan pernah menyebut kata perpisahan atau perceraian lagi. Suami sama sekali tidak. Jika tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Si Wanshu, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatasimu? Lalu mengapa kau tidak mencoba menangani? Jika tidak, anjing yang kamu pelihara ini pasti akan mati. Aku tidak bisa. Aku terluka dan tidak bisa menggunakan ilmu bela diri. Jika saya pangeran tidak menyelidiki Li Yuan dan tidak dapat mengungkapkan identitas saya, jika tidak hanya berdasarkan dia si Wan Shou bersikap begitu tidak terkendali, aku bisa membuatnya hancur total. Aku tidak menyangka dia begitu keras kepala. Jika kamu bersikeras tentang ini, aku punya satu cara lagi. The film was translated and Bunuh saja dia narrated by secara M langsung. Media. Dengan cara ini, kamu tidak perlu menceraikan suamimu. Cukup adakan pemakaman. Aku akan mengambil risikonya. Marki, sesuatu telah terjadi. Para kreditor telah datang mengetuk. Siapa si Wan Shou? Keluarlah. Siapa si Wan Shou? Keluar. Kalian semua siapa? Beraninya kalian begitu tidak sopan. Baru-baru ini si Wan Shou telah mengganggu raja ini. Yang mulia, bagaimana Anda berniat menanganinya? Dengan cara ini, kamu pergi. Apakah aku salah lihat? Mengapa Raja Mobe ada di sini? Jika kalian ingin uang, pergilah mencari akuntan. Beraninya kalian berteriak dan berteriak di sini. Siapa yang memberi kalian keberanian? Jadi Anda adalah si Wan Shou. Bayar kembali uangnya. Surat promes. Marquis, kediaman ini benar-benar tidak punya uang. Omong kosong. Kediaman Marquis Shen Yuanku yang terhormat. Bagaimana mungkin kehabisan uang? Si Wanshu, dulu ayahmu, mantan Marquis Xian Yuan, karena dia menunda urusan militer, yang menyebabkan hilangnya celah perbatasan, diperintahkan oleh Kaisar, agar hartanya disita. Semua pria, dieksekusi seluruhnya, dan semua kerabat wanita, dikirim ke Jiaofang. Hanya tersisa dirimu yang pada saat itu, belum setinggi roda kereta. Baru setelah kau dewasa, dan berhasil meraih jasa, barulah kau bisa sekali lagi, menjadi Marquis Xian Yuan. Oleh karena itu kediaman Marquis ini,
Awalnya kosong. Itu hanyalah kemegahan di permukaan. Tunjangan bulanan Marquis adalah 100 style. Namun selama bertahun-tahun ini, Mereka akan mengajukan pengaduan ke kaisaran. Lalu gelarku yang diperoleh dengan susah payah, yang mulia, pasti akan dicabut oleh kaisar. Zi, bantu aku. aku sudah memperingatkanmu agar tidak boros. Tapi kau bersikeras melakukannya. Kau membawa kehancuran ini pada dirimu sendiri. Siapa yang bisa kau salahkan? Marquis, saya baru saja menghitung semua tanah dan properti di bawah kediaman Marquis Shen Yuan. Semua tanah dan properti Marquis dijumlahkan hanya cukup untuk melunasi semua hutang. Kami tidak peduli jika Anda menjual rumah besar atau menjual tanah. Saya sekarang segera harus melihat uangnya sekarang juga. Marki, apa kau baik-baik saja? Mungkinkah benar bahwa aku suamimu salah? Apakah benar aku yang menghambur-hamburkan kediaman Marquis? Tidak, kau salah lagi. Sebenarnya kediaman Marquis ini sudah lama hilang. Dulu rumah leluhur dan semua perabotan, bersama dengan akta rumah dan akta tanah, kediaman Marquis Shen Yuan. Oleh nyonya, semua dibeli kembali. Kamu membelinya. Lalu mengapa? Sudah kubilang padamu bahwa Kaisar mengingat jasa besar dan kerja kerasmu. Oleh karena itu mengembalikan rumah leluhur yang disita pada saat itu, bersama dengan semua emas, perak, dan permata, kembali padamu. Namun Anda tidak mengerti bagaimana cara membalas kebaikan, tetapi malah menindas nyonya. Aku lahir di rumah Bordin sejak kecil, dan telah bertemu banyak orang. Beberapa berhati dingin, beberapa tidak tahu berterima kasih. Saya dapat dianggap telah melihat banyak orang, tetapi seseorang seperti yang benar-benar tidak tahu malu Marquis berani mengklaim tempat pertama. Saya tidak takut pada siapapun, berani mengklaim yang kedua. Awalnya, aku pikir aku menikahi marki muda kaya raya. Tapi aku tidak pernah menyangka, hanya seorang marki yang hancur secara dangkal. Mungkinkah benar bahwa suamimu salah? Tunggu apa lagi? Bayar hutangnya. Zi, tolong bantu aku. Sebelumnya, kamu bahkan bisa menggunakan mas kawinmu untuk mensubsidi kediaman Marquis. Kali ini tidak akan membuat perbedaan, kan? Dengar. Betapa tidak tahu malunya seseorang untuk dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Maka aku tidak bisa melakukan apapun. Aku mengucapkan selamat tinggal. Aku tanda tangan. Surat promes. Selesai. Kediaman ini hari ini kembali ke pemilik aslinya. Kamu bawa dia dan mereka dan keluar sini. Masalah ini belum selesai. Tunggu sampai ayah mertuaku kembali. Aku pasti akan membuat mereka menderita konsekuensinya. Lalu di mana kita akan tinggal mulai sekarang? Suamimu punya caranya sendiri. Kedai Senji. Suamimu di ibu kota ini, di antara bakat-bakat muda, memiliki prestasi yang besar dan banyak teman. Cari saja seorang teman, meminjam 1000 atau 800 style. Bukanlah masalah. Marquis, Kakak Xiang, Kakak Li. Aku. Ada yang ingin ku minta darimu. Saya baru ingat sesuatu. Suami bibi kedua saya, paman buyut ketiga, akan segera melahirkan. Saya harus kembali untuk membantu persalinan, memancingnya keluar. Pamit. Tidak. Sialan. Bukankah kau bilang kau punya banyak teman? Sepertinya bagiku, mereka semua teman dikala senang. Saat mereka makan, minum, main perempuan, dan berjudi, akulah yang membayar semuanya. Setiap orang dari mereka, seperti anjing, mengibas-gibaskan ekor dan menjilatku. Sekarang setelah Marquis ini dalam masalah, setiap orang dari mereka menghindariku seperti wabah. Ketika aku merebut kembali properti keluargaku, aku harus memastikan mereka semua menyesali ini. Lalu, di mana kita akan tinggal malam ini?
Tunggu sebentar. Meskipun rumah leluhur, tanah, dan aset keluarga semuanya hilang, tetapi perhiasan emas dan perak, dan harta berharga yang kubelikan untukmu, kemana perginya? Aku meminjamkannya kepada mereka, saudara-saudara dari kam kekuatan harimau, pulang dan menyenangkan istri mereka. Apel, kau meminjamkannya semut. Tanpa perhiasan emas dan perak ini, bagaimana kita akan hidup? Di ibu kota, cepat pergi dan cari mereka, dan tuntut mereka kembali. Aku tidak akan. Jika aku meminta mereka untuk mengembalikannya kali ini, di mana aku akan menaruh wajahku? Marki, Nya masih dini, dan gerakan janinnya gelisah. Ada tanda-tanda keguguran, perlu istirahat, dan merawat janin dengan tenang. Saya pamit. Mingge, apakah ini benar? kamu berkata sebelumnya, hanya punya putra setelah diberi gelar pangeran, dan selalu menolak untuk berhubungan suami istri denganku. Sekarang sepertinya, semuanya hanya alasan. Si Wanchu, kamu tidak pernah mencintaiku. Ini luar biasa. Aku akhirnya punya anak. Wanzhou, The film Anak was di dalam perutku, translated ingin and minum sup ayam narrated by ginseng. M Media. Dia lapar. Kau. Cepat pergi dan beli. Ginseng berusia seabad berkualitas tinggi. Untuk menyehatkan Mingge dan anak itu. Ini adalah satu-satunya keturunan. Masa depanku pewaris. Marquisat Shen Yuan. Jika dia diabaikan, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu sepenuhnya. Aku tidak akan pergi. Ini adalah satu-satunya pewaris keluarga si Anda. Apa hubungannya denganku? Apa maksudmu? Kamu ingin aku mengeluarkan uang untukmu? Aku bisa. Kecuali, kamu mati sekarang juga. Sebagai istri utama, aku mungkin mempertimbangkan membelikanmu sebuah peti mati berkualitas tinggi dan mengirimmu ke alam baka. Karena kita semua adalah keluarga. Maka, hamba juga bisa, untuk suami utama ini, menyiapkan lahan pemakaman yang baik secara geomantis, untuk menunjukkan rasa hormat. Kau. Nyonya, lihatlah, jika dia meninggal, bisakah hamba menjadi suami utama? Itu wajar. Kalian semua. Shen Jai, bagaimana kau bisa seperti ini? Mengutuk suamimu untuk mati lebih awal, ini benar-benar tidak sopan. Aku jenderal hari ini. Atas nama suamimu, datang dan dengan benar, mengajarimu pelajaran. Shen Jai, kau sebenarnya tahu seni bela diri, tidak terlalu baik, tapi lebih kuat darimu. Shen Ziyi ternyata menguasai seni bela diri, dan ilmu meringankan tubuhnya cukup mahir. Nyonya, tunggu tidak. Sekarang aku harus memanggilnya Li Yuan. Kamu masih sangat tidak sabar. Kamu telah membongkar dirimu sendiri. Jai, kau seorang wanita dari kamar dalam, jelas tahu seni bela diri, bertarung bolak-balik dengan seimbang. Mengapa menyembunyikannya begitu dalam? Mungkinkah kau adalah mata-mata untuk negara musuh? Omong kosong. Dan mereka, 9 kakak laki-lakimu, dan bahkan ayahmu. Mereka semua adalah mata-mata. Wanita bodoh. Kamu tamat. Bei Mengge, kamu mencari mati. Nyonya, tangkap pedangnya. Keluarga Shenku, penuh dengan martir yang setia. Generasi telah melayani sebagai landasan Dayuan. Tak tergoyahkan selama 9 generasi. Ayahku untuk menjaga perbatasan selama Dayuan 40 tahun. Melindungi setengah wilayah. Dayuan, 9 kakak laki-lakiku. Semua meninggal melindungi rakyat jelata suatu wilayah. Terbunuh dalam pertempuran di lapangan. Diselimuti kulit kuda. Beraninya kamu, apakah kamu pantas memfitnah dan mempermalukan seluruh keluarga Shenku? Terima ini.
kekuatan internal. Bahkan 10 diriku. Mungkin bukan tandingannya. Kau, siapa sebenarnya dia? Minggi adalah menganugerahkan secara pribadi Kaisar Dayuan, Jenderal Wanita Agung ke-10. Seseorang yang bisa mengalahkannya sangatlah langka. Kecuali kau adalah Li Yuan. Kau adalah Li Yuan. The film was Ini tidak mungkin. translated and Li Yuan narrated by sudah M Media. gugur dalam pertempuran 3 tahun lalu. Shen Ziyi hanya mempelajari beberapa keterampilan dari Marsekal Shen. Hanya keterampilan dasar. Menang lawan Mingge karena keberuntungan. Itu tidak mungkin. Itu adalah Li Yuan. Sungguh sehilai daun menghalangi mata. Benar-benar bodoh. Li Yuan, aku harus mencari kesempatan untuk melawanmu. Putri Durhaka. Putri Durhaka. Benar-benar keterlaluan. Ayah mertua kali ini, berpihaklah padaku. Shen Ziyi, menentang semua norma dan tradisi. Tidak bermoral dan tidak... Buka dan lihat. Apa ini? Hadiah ulang tahunmu. Nyonya. Bagaimana Anda tahu hari ulang tahun saya? Pada hari pernikahan kita. Itu tertulis di surat nikah. Jadi aku mencatatnya. Dengan tanganku sendiri. Aku mengukir jepit rambut kayu ini untukmu. Ini pertama kalinya aku melakukan ini. Jadi tanganku agak kaku. Terima kasih Nyonya. Sejak kecil, tidak ada seorang pun yang pernah begitu baik kepada saya. Kakak. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bisakah kakak memberiku kue kecil? Enyahlah. Jika bukan karenamu. Bagaimana mungkin Ibu Selir meninggal saat melahirkan? Dan kau masih berani menyebut ulang tahunmu? Mengapa repot-repot? Marah pada pembawa sial. Sudah dipukuli, namun masih tersenyum begitu gembira. Kakak sulung, aku lapar. Karena kau sangat lapar. Maka kau tetap di sini, bersama dengan babi-babi, dan makan makanan babi. Kakak sulung, aku lapar. Kakak sulung, kakak sulung. Sejak aku kecil, ibu meninggal saat melahirkanku. Saudara-saudaraku semua menindas dan mempermalukanku. Mereka semua berharap bisa menelanku utuh dan mengulitiku. Tidak ada seorang pun yang pernah peduli padaku. The film was Dan tidak ada translated seorang pun and yang pernah narrated memberiku by M kehangatan. Media. Mulai sekarang aku akan berada di sini. Setiap ulang tahun, aku akan merayakannya bersamamu. Shen Ziyi, jika suatu hari kamu mengetahui identitas asliku, apakah kamu masih akan begitu baik padaku? Jika mungkin, saya berharap hari itu tidak pernah datang dalam hidup ini. Biarkan saja aku bersamamu selamanya, dan tetap bersama sampai tua. Kamu makan. Kenapa kamu tidak makan? Apakah kamu tidak punya nafsu makan? Setiap suap makanan yang kaisar ini makan di Moubei membutuhkan 1000 tes yang cermat untuk racun. Hanya ketika saya berada di depannya, barulah saya bisa menjadi seperti orang biasa dan menikmati kehangatan rumah. Jika kamu tidak menyukainya, maka jangan memaksakan diri. Nanti aku akan membawamu ke Duncan Red Chamber. Bebek panggang di sana sangat lezat.
berada bersama nyonya saya. Meskipun hanya bubur tawar dan lauk pauk sederhana, saya tetap merasa itu adalah hidangan lezat di bumi. Setiap hari seperti itu yang tidak biasa, pasti berarti masalah. Baiklah. Aku akan lihat. Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Apakah semuanya sudah siap? Tentu saja. Saya sudah menginstruksikan para prajurit untuk menyamar sebagai bandit gunung dan menunggu di sini. Kita harus memberinya pelajaran yang baik. Nyonya, apakah Anda sudah begitu tidak sabar dan The mendaki film was gunung lagi translated untuk bersama and hamba Anda narrated by M Media. di luar? Masih ada orang Anda tahu. Jangan main-main. Marky, Shenjai, bukankah dia suka mengambil suami kedua? Kalau begitu saya akan membiarkannya di sini, menjadi pengantin setiap malam. Marky, tiba-tiba saya mengalami sakit perut yang tak tertahankan. Sepertinya saya mengalami gawat janin. Cepat, segera kembali ke Puri. Panggil tabib. Nona, selir Bay bilang sakit perut tak tertahankan dan kembali bersama Marky lebih dulu. Dia bilang dia takut memengaruhi suasana hati Anda untuk tamasya dan memberitahu kami untuk pergi sendiri. Begitu cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Orang mulia di kereta. Silakan keluar dari kereta. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Mengapa harus sampai membunuh? Uang. Kami para kakak punya banyak uang. Saat ini, kepala kami hanya kekurangan seorang nyonya untuk benteng. Kami dengar nyonya kediaman Marquis, secantik bidadari. Kami datang, khusus untukmu. Berani menyentuh nyonya saya. Sudahkah Anda meminta izin saya? Kau benar-benar tahu seni bela diri. Timan R selangkah terlalu lambat. Kau jelas bukan hanya gigolo dari rumah bordil. Hamba Anda baru saja menyelamatkan nyonya. Dan nyonya langsung mencurigai saya. Siapa sebenarnya dirimu? Apa tujuanmu mendekatiku? Nyonya, dulu Anda yang mendambakan ketampanan hamba Anda dan menghabiskan malam bersama hamba Anda. Sekarang, mengapa Anda menuduh saya lagi? Aku minum terlalu banyak saat itu. Aku pikir kau hanya seorang pelacur dari rumah bordil. Nyonya, hamba Anda jatuh cinta pada nyonya pada pandangan pertama. Bersedia melakukannya. Yang paling penting saat ini adalah orang-orang di luar itu. Keahlian mereka dan teknik seni bela diri jelas tidak sesederhana bandit belaka. Mereka adalah prajurit di ketentaraan. Selain itu, sekumpulan orang ini begitu kasar, mengacaukan milik hamba, tatanan rambut. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau cantik. Kau adalah yang tercantik di kolong langit. Mari kita bicara tentang masalah serius. Saya adalah gerbang nomor 1 di bawah langit. Itu adalah sesuatu yang mereka semua tahu. Shakian Mo.
Saya sudah mengujinya. Para bandit yang menyerang Nyonya barusan. Kemampuan seni bela diri mereka tidak rendah, paling tidak. Mereka juga adalah centurion. Kamp militer terdekat dari sini adalah kamp kekuatan harimau milik Nyonya kedua. Apakah kau menyiratkan bahwa Si Wanshu dan Bi Mingge ingin membunuhku? The film was Mari kita pergi. translated and narrated Pergi by temui M mereka. Media. Dan minta klarifikasi. Marky, kelompok bandit gunung ini saya pilih dengan cermat. Kali ini, kita pasti akan bisa menangkap mereka semua dalam satu serangan. Bagaimana ini mungkin? Wanita celaka itu belum mati. Kakak, Anda sudah kembali. Saya dengar bahwa bandit gunung terlihat. Marky dan saya baru saja bersiap untuk pergi menyelamatkan Anda. Kakak, apakah Anda baik-baik saja? Marquis benar-benar memiliki rencana besar. Anda bahkan tega melukai istrinya sendiri. Apa maksudmu dengan ini? Masalah keberangkatan kita tidak diketahui oleh orang lain. Namun kelompok bandit gunung itu langsung menuju Nyonya. Bagaimana mereka tahu kereta mana yang kita tumpangi? Apakah kau mencurigai Mingge dan aku? Ini bukan kecurigaan. Ini adalah kepastian. Kalau tidak, mengapa kalian berdua baru saja pergi beberapa saat yang lalu? Dan kelompok bandit gunung itu langsung tiba setelahnya. Tidak masuk akal. Kami kembali ke Puri karena jalan gunung berbatu. Dan Mingge merasa tidak nyaman terkait kehamilannya. Itulah mengapa kami tidak punya pilihan selain kembali. Bagaimana mungkin kami tahu sebelumnya bahwa bandit gunung akan datang? Bandit gunung biasa tidak akan berani membajak kereta pengurus. Terlebih lagi, lambang kediaman Marquis sangat jelas. Selain itu, jalan itu tidak dipilih oleh selir B. Anda tidak punya bukti atau keterangan. Berhenti memfitnah orang. Karena kau bilang bahwa aku telah salah menuduhmu, maka mohon mintalah Kazar untuk mengadili masalah ini.